Halo Sobat Matematika, kali ini kita akan belajar 10 soal mengenai perbandingan senilai. Saya Edi Winoto, sudah mengajar matematika selama 30 tahun kepada 300 murid dari 50 sekolah. Saya akan mengumpulkan soal-soal terbaik dari buku terbaik untuk kalian. Bagi kalian yang ingin memahami basic tentang perbandingan, kalian bisa mengklik video di atas ini. Jika kalian baru pertama kali menonton video channel Soal Matematika, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Soal nomor 1, Bu Mariani adalah seorang penjual buah-buahan. Dengan modal 1 juta, ia dapat membeli 15 kg anggur dan mendapat kembalian 25.000. Berarti kita kurangin ya, 1 juta, kita kurangin dengan 25.000, harganya adalah 975.000. Harga beli untuk 15 kg. Kita tulis ya, 15 kg bisa kita beli dengan harga Rp975.000. Nah, kita lanjutkan pembacaannya. Jika ia ingin membeli 3 kg anggur lagi di toko yang sama, ia harus membayar sebesar, nah kita tulis di bawahnya sebagai informasi. 3 kg belinya berapa? Kita tulis X. Oke, kita coba ya. Nah, sebelum kita mulai, kita kan mesti tahu ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Caranya adalah begini. Kalian imajinasikan angka X. Jika 15 kg beli dengan 975.000, kalau 3 kg berarti lebih sedikit atau lebih banyak? Ya, benar, lebih murah. Jadi, ini berkurang dari 975.000 ke harga yang kalian bayangkan. Dari 15 ke 3, selalu dari atas ke bawah ya, 15 ke 3 juga berkurang. Kalau sama-sama berkurang atau sama-sama bertambah, itu artinya perbandingan senilai. Kalau satu tambah satu kurang, itu artinya perbandingan berbalik nilai, yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kita mulai dengan cara pertama. Kita bikin persamaan. 15 kg per 3 kg itu sama dengan 975.000 per X. Sebelum kali silang kita coret. Coret ini 5. Baru kali silang. 5X sama dengan 975.000. X sama dengan 975.000. Kita bagi 5. X sama dengan 195.000. Itu adalah harga beli untuk 3 kg anggur. Cara kedua bagaimana? Cara kedua adalah lebih efektif. Kita tulis X. X itu adalah harga beli 3 kg. Kita tulis berapa per berapa. Kita kali dengan rupiahnya, Rp975.000. Nah, cara kedua ini kita pakai logika. Harganya adalah, perbandingannya adalah 3 per 15 atau 15 per 3. Ingat, jawabannya harus lebih murah atau lebih kecil. Berarti kita taruh 3 per 15. Kita coret 5, 9755, 195. Harganya adalah 195.000. Nah, kalian bisa tulis komen di bawah ini. Kalian lebih suka cara pertama apa cara kedua? Nomor 2, Susi dan Cucu mengikuti lomba lari 100 meter. Susi lari sejauh 4 meter. Setiap kali Cucu lari sejauh 5 meter. Kita tulis informasinya bahwa Susi bisa lari 4 meter, sedangkan Cucu larinya 5 meter. Berarti siapa lebih cepat? Ya, Cucu lebih cepat. Lebih cepat 1 meter ya. Jarak yang ditempuh oleh Susi, ini yang ditanya. Saat Cucu sudah sampai di garis akhir adalah. Oke, kita tambahin lagi tanda panahnya. Ini kalau sudah, ini X ya, Susi. Berapa meter sih dia udah lari ketika Cucu sudah sampai ke garis finish. Garis finishnya yaitu 100 meter. Oke. Nah, ini juga perbandingan senilai. Karena kita tahu X-nya pasti lebih rendah dari 100 meter, sehingga dari sini ke sini bertambah, 4 ke 5 juga bertambah. Jadi perbandingan senilai. Caranya seperti yang nomor 1, kita bisa pakai cara cepat. Kita coba ya, cara cepat ya, langsung ya. X yang ditanya adalah jaraknya si Susi ketika si Cucu sudah 100 meter. Nah, kita sekarang logika lagi. X itu, Susi itu berarti lebih pendek jaraknya daripada Cucu. Berarti 4 per 5 atau 5 per 4? Ya, benar. 4 per 5.
Kita coret 20. 20 kali 4, 80 meter. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh Susi ketika cucu sudah sampai garis finish. Soal nomor 3, energi kinetik suatu benda berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya, yaitu I sebanding dengan V kuadrat. Suatu benda dengan kecepatan 5 meter per second memiliki energi kinetik sebesar 125 joule. Kita tulis ya, 5 meter per second itu energi kinetiknya 125 joule. Tentukan energi kinetik yang dimiliki benda dengan kecepatan 10 meter per second. Berarti di sini 10 meter per second berapa energinya? Oke, ini adalah perbandingan senilai karena berbanding lurus itu artinya perbandingan senilai. Kita bikin persamanya dengan cara pertama, yaitu 5 per 10, tapi kali ini ingat harus dikuadrat karena sesuai dengan perbandingannya. Yang V dikuadrat, sedangkan yang energinya tidak usah. Ini kita tulis X ya. Jadi 25 meter per second kuadrat. Meter kuadrat second kuadrat. 100 meter kuadrat second kuadrat kita coret. 125 joule per X. 25 sama 100 coret jadi 1 dan 4. Kita kali silang X sama dengan 125 joule kali 4. X-nya adalah 500 joule. Jadi, energi kinetik suatu benda dengan kecepatan 10 meter per second adalah 500 joule. Soal nomor 4, jarak antara kota A dan kota B adalah 90 km. Pada peta, jarak dua kota tersebut digambar sejauh 5 cm. Tentukan skala peta tersebut. Oke, kita mulai ya. Yang A, kali ini kita membahas soal mengenai skala. Skala itu dikaitkan dengan perbandingan senilai. Skala rumusnya adalah jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta adalah 5 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 90 km. Sebelum kita coret, kita harus ubah dulu dari kilometer ke sentimeter, yaitu kali 100.000, karena dia turun 5 kali. Nah, kita boleh coret di sini. 5 dan 90 itu 18, berarti 1 banding 18, nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa itu? 1 banding 1.800.000. Ini yang tadi keduanya jadi sentimeter, sudah dicoret unitnya. Ini adalah jawaban dari A. Jawaban dari B, jarak kota A dan kota C jika jarak dua kota tersebut pada peta 12 cm. Nah, bagaimana kita kerjanya? Kita bisa kerjain dengan cara ini lagi. Kita tulis lagi ya, skala sama dengan jarak pada peta banding dengan sebenarnya. Skalanya berapa? Yaitu 1 banding 1.800.000. Kita tulis di bawah ini. Jarak pada petanya X. Jarak petanya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya X. Nah, kita kali silang. X sama dengan 1.800.000 dikali 12 cm. Sentimeternya ikut dulu ya. 18 kali 12, 36. 216. Jawabannya 216. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 21.600.000 cm. Kita ubah ke kilometer. Kita bagi dengan 100.000. 5 0 dicoret, 5 0 dicoret. Jawabannya adalah 216 km. Soal nomor 5. Denah pekarangan Pak Chandra digambar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm kali 7 cm. Kita gambar ya. 10 cm kali 7 cm. Jika denah tersebut menggunakan skala 1:200, luas pekarangan Pak Chandra sebenarnya adalah. Jadi skalanya adalah 1:200. Ditanya luas pekarangan Pak Chandra sebenarnya. Oke. Kita harus cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Kita pakai rumus skala. Skala sama dengan lebar pada gambar dibanding lebar sebenarnya. Skalanya 1:200.
Lebar pada gambar adalah 7 cm. Lebar sebenarnya kita tulis L besar, L saja ya. L. So, kita kali silang. Jawabannya 200 kali 7 cm, 1400 cm. Kita ubah ke meter, kita bagi dengan 100. Jadi, lebar sebenarnya adalah 14 meter. Begitu juga kita cari panjang sebenarnya. Skala sama dengan panjang pada gambar dibanding dengan panjang sebenarnya. Skalanya 1:200. Panjang pada gambar adalah 10 cm. Sama dengan panjang sebenarnya kita tulis P ya. P sama dengan 200 kali 10 cm adalah 2000 cm. Kita ubah ke meter. Panjangnya adalah 20 meter. Setelah itu kita cari luasnya. Berarti luas sebenarnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 20 meter kali 14 meter. Hasilnya adalah 280 meter persegi atau D. Soal nomor 6. Hesti mengeluarkan daging ayam dari kulkas sejak 12 menit yang lalu. Suhu daging ayam tersebut naik sebesar 3 derajat Celcius tiap 4 menit. Hingga sekarang suhunya 19 derajat Celcius. Oke, seolah-olah sini kok sudah ada 2 data derajat Celcius ya. Kita jangan perhatikan yang ini dulu. Kita lihat 3 ini dulu. Kita bikin 3 derajat Celcius itu untuk 4 menit. Kalau untuk 12 menit, dia naik berapa derajat Celcius? Kita tulis X. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Dan pertanyaannya adalah tentukan suhu daging ayam mula-mula dalam satuan Reaumur dan Fahrenheit. Oke, kita cari tujuan pertama kita itu adalah cari dulu ketika ayamnya dikeluarkan dari kulkas berapa derajat Celcius. Nah, dari sini kita pakai persamaan senilai, perbandingan senilai dengan cara nomor 2 saja ya. X adalah berapa per berapa kali 3 derajat Celcius. Karena ini adalah perbandingan senilai, berarti tambah besar ya, berarti 12 per 4. 12 per 4. Coret-coret 3, 9 derajat Celcius. Artinya ayam ini sudah naik 9 derajat Celcius selama 12 menit. Berarti suhu mula-mula si ayam adalah yang suhu akhir 19 derajat Celcius kurangin 9 derajat Celcius. Jatuhnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan ubah 10 derajat Celcius ini ke Reaumur dan Fahrenheit. Kita harus hafal perbandingannya apa? C banding R banding F kurang 32. Ini kita kasih kurung ya. Adalah sama dengan 5 banding 4 banding 9. Oke, kita sekarang mau cari Reaumur dulu. Berarti kita pakai perbandingan Celcius dengan Reaumur. C banding R adalah 5 banding 4. Oke ya, kita lihat seperti ini ya, 5 banding 4. Oke, kita masukin Celciusnya 10 derajat Celcius, Reaumur 5 banding 4. Kita coret ya, hasilnya ada 2. Setelah itu kita kali silang. R sama dengan 4 kali 2 derajat Celcius adalah 8 derajat Reaumur. Oke, derajat Celciusnya hilang ya. Now, sekarang kita mau cari Fahrenheit. Kita pakai perbandingan Celcius banding F kurang 32 sama dengan Celciusnya 5 banding 9. Oke, Celciusnya adalah 10, F kurang 32 sama dengan 5 banding 9. Kita coret, kali silang, F kurang 32 sama dengan 18. F sama dengan 18 tambah 32, berarti F-nya adalah 50 derajat Fahrenheit. Soal nomor 7. Seorang perajin dapat membuat 24 unit kerajinan dalam waktu 15 hari. Suatu hari ia menerima 40 unit kerajinan dan mulai dikerjakan pada tanggal 1 Maret. Setelah semua kerajinan selesai dikerjakan, ia langsung mendapat pesanan 8 unit kerajinan. Pada tanggal berapa semua pesanan akan selesai dibuat? Ini juga adalah perbandingan senilai. Jadi kalau 24 unit kerajinan selesai 15 hari.
Jika 40 unit, pasti harinya lebih lama. Itu adalah perbandingan senilai. Nah, kita tambahkan ya, 40 unit, ini adalah pesanannya, ditambah 8 unit. Berarti pesanannya adalah 48 unit. Itu selesai dalam berapa hari? Sedangkan kekuatannya adalah 24 unit, dia bisa selesai dalam 15 hari. Kita langsung pakai cara kedua ya. X sama dengan berapa per berapa dikali dengan 15 hari. Tentunya hasilnya akan lebih besar, berarti 48 per 24. Tinggal dicoret 2, hasilnya adalah 30 hari. Nah, ditanya tanggal berapa semua pesanan selesai dibuat. Dimulai tanggal 1 Maret, berarti selesainya kita tinggal tambahin 1 Maret ditambah dengan 30 hari. Berarti jawabannya 31 Maret. Kita cek apakah Maret ada 31 hari? 31 untuk Januari, Februari 28, dan Maret 31. Berarti benar. Jawabannya adalah 31 Maret. Seandainya Maret hanya 30 hari, berarti kita kurangin. 31 kurang 30, ada sisa 1 hari, jawabannya akan jadi 1 April. Tapi untuk soal ini, jawaban kita adalah 31 Maret. Soal nomor 8, Ibu mempunyai resep kue sebagai berikut. 60 gram mentega, 90 gram gula, dan 150 gram tepung. Saya bikin tabelnya ya. Ini mentega, ini gula, ini tepung. Menteganya adalah 60 gram, gulanya adalah 90 gram, dan tepungnya 150 gram. Ibu mempunyai cukup mentega dan gula, artinya mentega dan gulanya berlebih. Tetapi hanya mempunyai 120 gram tepung. Artinya tepungnya pas-pasan. Kalau begitu, untuk supaya maksimum, kita habiskan salah satu bahannya, yaitu tepung. Berarti yang dipakai 120 gram tepung. Banyak mentega dan gula yang harus dikurangi agar campuran mempunyai perbandingan yang benar sesuai resep adalah, berarti yang ditanya di sini adalah, kita kasih nama Y. Di sini kita kasih nama X. Oke ya, kita mulai kerjain. Kita bandingkan tepung dengan mentega. Ini adalah perbandingan senilai ya. Kita mau cari mentega yang digunakan. Oke, berarti X sama dengan berapa per berapa kali 60 gram. Perbandingannya adalah kita ambil dari tepung. 150 per 120 atau 120 per 150. Kita logika lagi. Dari 150 ke 120 itu semakin sedikit. Berarti dari 60 ke X berarti semakin sedikit. Artinya nilainya hasilnya harus lebih kecil. Berarti 120 per 150. Coret-coret. Coret-coret 48 gram. Sesuai resep, kita akan memakai mentega 48 gram. Berarti kita harus kurangin. Berapa mentega yang kita kurangi? Mentega yang dikurangi adalah, siapa kurang siapa? Benar. 60 gram mentega, kita kurangi dengan 48 gram mentega. Hasilnya adalah 12 gram mentega. 12 gram, 12 gram. Oke, kita sekarang cari yang gula. Dari tepung, kita bandingkan dengan gula. Ini juga masih perbandingan senilai. Berarti dari sini menjadi min. Kita langsung pakai cara kedua, kita cari Y per kali 90 gram. Berarti yang kecil di atas ya, 120, 150. Kita coret, hasilnya 6, 72 gram. Nah, ini yang kita perlukan, gula 72 gram. Berarti gula yang harus dikurangi adalah, gulanya tadi berapa gram si ibu punyanya? 90 gram. Kita kurangi dengan 72 gram. Hasilnya adalah 18 gram. Oke, berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Suatu resep untuk membuat 8 kue membutuhkan 2 ons mentega, 3 ons gula, dan 4 ons gandum. Ini adalah resepnya. Banyak kue yang dapat dibuat, ini yang ditanya. Jika tersedia 14 ons mentega, 15 ons gula, dan 18 ons gandum adalah. Oke, kita bikin tabel mentega, gula, dan gandum. Untuk mentega, resepnya adalah 2 ons
harus berbanding dengan 3 ons gula dan berbanding dengan 4 ons gandum. Ini kita bisa bikin 8 kue. Sedangkan si ibu punya persediaan 14 ons mentega, 15 ons gula, dan 18 ons gandum. Seperti soal nomor 9 tadi, si ibu ingin membuat semaksimum mungkin kuenya. Jadi salah satu bahan habis ya. Bahan mana yang habis? Kita cari perbandingan yang paling kecil. 18 bagi 4 itu 4,5. 15 bagi 3 itu 5. 14 bagi 2 itu 7. Kenapa cari yang paling kecil? Karena yang paling kecil habis duluan. Gandum 4,5 habis duluan. Gula dan mentega masih ada sisa karena 5 dan 7. Sekarang kita bandingkan gandum dengan si kue. Kue ini yang kita nanya harus ada berapa. Sekarang kita bikin ya. 4 ons gandum itu bisa bikin 8 kue. Kalau 18 ons gandum bisa bikin berapa kue? Ini adalah perbandingan senilai. Kita tahu gandumnya semakin banyak, kuenya akan semakin banyak. Kita pakai cara kedua. X sama dengan per 8 kue. Kali 8 kue. Berarti harus semakin banyak, berarti 18/4 ya. Kita coret 2, berarti jawabannya adalah 36 kue atau B. Soal nomor 10, sebanyak 10 kg beras dapat digunakan untuk memberi makan 3 orang selama 2 hari. Tentukan banyak beras yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk memberi makan 4 orang selama 3 hari. Dari sini, kalau 2 ke 3 semakin banyak, tentu berasnya semakin banyak pula, berarti senilai. 3 ke 4 orangnya semakin banyak, berarti berasnya juga harus semakin banyak, berarti dua-duanya senilai. Sekarang kita bikin tabel lagi, beras, orang, dan hari. Menurut informasi, 10 kg beras itu bisa untuk 3 orang selama 2 hari, sedangkan kalau 4 orang dan 3 hari, berapa beras yang dibutuhkan? Nah, ini juga sama kita konklusikan perbandingan senilai. Cara yang paling cepat adalah cara nomor 2. Cara 2 ya. X sama dengan berapa per berapa dikali berapa per berapa dikali dengan 10 kg. X itu adalah berapa beras yang dibutuhkan. Nah, karena ini perbandingan senilai, kita mulai ya. Bandingkan beras dengan hari. Senilai. 2 ke 3 bertambah. Berarti beras yang dibutuhkan juga bertambah. Artinya kita taruh untuk harinya 3/2. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Orangnya bertambah, berarti berasnya juga harus bertambah banyak untuk persediaannya. Berarti 4/3. Nah, kita coret, 5. Berarti kita butuh 20 kg beras untuk 4 orang selama 3 hari. Wow, kalian sudah belajar bersama-sama 10 soal. Kalian pasti tambah pintar. Cara terbaik supaya tidak lupa adalah dengan mengajarkan apa yang kalian sudah ketahui kepada teman-teman kalian. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan mengajak mereka untuk menonton video-video berikutnya. Untuk video berikutnya, kalian bisa menonton video perbandingan berbalik nilai. Sampai jumpa Sobat Matematika. Terima kasih.